Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Psikologi D jurusan Psikologi dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dalam mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Bu Sari Ramadhani. Kami akan membahas sebuah materi tentang kelompok, di mana kelompok ini akan memengaruhi dinamika sosial kita secara keseluruhan. Sebelum memasuki materi, saya akan menceritakan sebuah kejadian kisah nyata mengenai kelompok yang pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Bandung, Jawa Barat. Untuk yang kelahiran 80-90-an, pasti kita sudah tahulah bagaimana kota Bandung itu terkenal dengan geng motornya. Kita juga bisa lihat sekarang ini dalam film Dilan yang menceritakan kota Bandung itu dipenuhi dengan geng motor. Jadi, ceritanya pada awalnya geng motor ini hanyalah kumpulan remaja yang hobi balapan di motor di jalanan. Namun, seiring waktu kelompok ini berubah menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar. Mereka menjadi sering membuat onar seperti berkelahi, tawuran, dan lain-lain. Mereka tidak hanya melakukan balapan liar, tetapi juga menunjukkan perilaku yang semakin brutal dan meresahkan bagi masyarakat sekitar. Yang menarik untuk kita bahas adalah doktrin yang ditetapkan kepada anggota geng motor ini. Ternyata saat direkrut, setiap anggotanya diwajibkan mengucapkan sumpah yang menjadi norma kelompok. Ada 3 sumpah yang harus mereka patuhi. Yang pertama, mereka harus berani melawan polisi yang berpangkat rendah. Yang kedua, mereka harus berani melawan orang tua sendiri. Dan yang ketiga, mereka harus memiliki keberanian besar dalam melakukan kejahatan. Dalam dokumen tersebut, dikenal sebagai buku putih, ditemukan oleh Kolonel Yusuf Manggabarani pada tahun 99. Dokumen tersebut berisi aturan-aturan atau norma-norma yang menjadi pedoman bagi anggota geng motor. Bisa kita lihat bagaimana norma yang ekstrem ini memengaruhi perilaku para anggotanya hingga melampaui batas-batas moral. Dari contoh ini, kita bisa melihat bagaimana norma kelompok dapat membentuk individu untuk bertindak sesuai dengan aturan kelompok, bahkan jika aturan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang lebih luas. Baik, selanjutnya pengantar materi. Mari kita bayangkan pengalaman kita saat pertama kali memasuki lingkungan baru, misalnya saat kita menjadi mahasiswa baru. Ketika itu, kita cenderung mencari teman-teman yang senasib. Kita berkenalan, berbagi pengalaman, dan membentuk kelompok kecil untuk saling membantu, seperti mencari informasi tentang kampus, bahkan merencanakan tempat kos. Ini sudah biasa ya terjadi pada mahasiswa baru. Seiring waktu, kelompok ini berkembang. Kita mulai bergabung dalam kelompok belajar, organisasi kampus, atau komunitas tertentu. Semua itu memberikan kita rasa aman, kenyamanan, dan identitas sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari, sejak lahir pun kita sebenarnya selalu menjadi bagian kelompok. Misalnya kelompok pertama kita adalah keluarga. Tetapi di luar itu kita sebenarnya juga menjadi anggota kelompok lain, seperti keluarga, teman di lingkungan rumah, sekolah, tempat kerja, hingga masyarakat yang lebih luas. Yang menarik adalah kelompok ini tidak hanya memberikan kita identitas, tetapi juga memengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Berarti ada hubungan timbal balik antara individu dan kelompok. Kita mendefinisikan diri kita melalui kelompok, tapi pada saat yang sama, kelompok juga berubah karena kehadiran kita. Dengan kata lain, hampir setiap saat kita adalah bagian dari kelompok tertentu yang berperan penting dalam membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita menjalani hidup. Berarti dapat disimpulkan bahwa kita tidak pernah lepas dari yang namanya kelompok, baik dari kita lahir sampai kita tingkat tuanan. Kedua, tentang kelompok. Definisi kelompok menurut Baron Branscombe dan Byrne 2008.
yaitu sekumpulan orang yang merasa terikat bersama dalam unit koheren pada beberapa tingkatan. Dan menurut Vaughan dan Hock 2005, dua atau lebih individu yang berbagi definisi dan evaluasi diri serupa. Menurut Johnson dan Johnson dalam Vaughan dan Hock 2005, dua atau lebih individu berinteraksi langsung, sadar akan hubungan dalam kelompok, dan memiliki ketergantungan positif untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelompok mempunyai hal-hal berikut. Yang pertama, sekelompok orang, dua atau lebih. Kedua, mempersepsi dan dipersepsi sebagai satu kesatuan. Ketiga, ada interaksi antar anggota. Keempat, ada saling ketergantungan satu sama lain. Kelima, memiliki tujuan bersama. Keenam, anggota kelompok merasa dirinya sebagai bagian dari kelompok. Selanjutnya, mengapa mengkaji kelompok? Yang pertama, individu hidup, bekerja, dan bergaul dalam kelompok. Kedua, kelompok menjadi tempat individu menyatakan pandangan dan sikap pribadi. Ketiga, kelompok menentukan identitas dan sebagian besar cara hidup individu. Keempat, bahasa, budaya, dan norma individu dibentuk oleh kelompok. Kelima, kelompok mempengaruhi tindakan dan persepsi individu. Selanjutnya, manfaat kelompok bagi individu. Ada 3 manfaat utama kelompok menurut Barn 2004. Yang pertama, merasa berarti dan dimiliki. Kelompok membuat individu merasa tidak sendirian dan dihargai. Kedua, sumber identitas diri. Kelompok membantu individu mendefinisikan diri dan bertingkah laku sesuai norma kelompok. Ketiga, kelompok sebagai sumber informasi. Kelompok memberikan wawasan tentang dunia dan diri individu. Selanjutnya, alasan individu bergabung dalam kelompok yang menurut Vaughan dan Hock 2005 mengemukakan beberapa alasan individu menjadi anggota suatu kelompok, yaitu yang pertama, proksimitas. Arti dari proksimitas adalah individu cenderung bergabung dengan orang yang berdekatan secara geografis. Contohnya seperti mahasiswa yang tinggal di Bogor membentuk kelompok untuk pulang bersama. Kedua, kesamaan minat, sikap atau keyakinan individu dengan minat atau keyakinan cenderung berkelompok. Contohnya, mahasiswa muslim bergabung di dalam kelompok mahasiswa muslim. Ketiga, saling ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan bersama, mendorong individu membentuk kelompok. Contohnya seperti demonstrasi menuntut penurunan harga BBM. Keempat, dukungan timbal balik yang positif dan kenikmatan berafiliasi. Kelompok memberi rasa afiliasi dan mengurangi rasa kesepian. Contohnya seperti teman sekelompok membantu tugas kuliah karena tidak paham akan tugas tersebut. Kelima, dukungan emosional. Kelompok memberikan dukungan emosional pada anggotanya. Contohnya seperti mahasiswa yang patah hati dihibur oleh anggota kelompoknya. Terakhir, ada identitas sosial. Keanggotaan kelompok memberikan individu rasa identitas. Contohnya seperti mahasiswa Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Nomor 3 yaitu komponen utama kelompok. Yang pertama ada peran. Definisi peran. Menurut Baron dan kawan-kawan 2008, serangkaian perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh individu atau kelompok individu yang menempati posisi tertentu di dalam kelompok. Yang kedua, menurut Van Han dan Hock 2005, peran dirancang untuk membedakan tanggung jawab individu dalam kelompok demi kebaikan kelompok secara keseluruhan. Berdasarkan kedua definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah serangkaian tingkah laku yang dijalankan dan atau diharapkan dijalankan oleh anggota kelompok yang memiliki posisi tertentu di dalam kelompok sehingga membedakan ia dari anggota lain yang memiliki posisi yang berbeda. Kita lanjut ke tentang konflik peran.
Konflik peran merupakan kondisi di mana tuntutan dari satu peran bertentangan atau intraperan, atau tuntutan dari beberapa peran saling bertentangan atau antar peran menurut Barnes 2004. Contohnya, yang pertama, konflik antar peran. Seorang mahasiswa yang harus mengantar adiknya dan berlatih marching band pada waktu yang sama. Yang kedua, konflik intraperan, yaitu pemimpin yang diharapkan tegas tetapi juga harus berempati terhadap bawahan. Dampak dari konflik peran akan menimbulkan stres pada individu serta mengurangi produktivitas dalam kelompok. Kita lanjut yang kedua, yaitu tentang status. Definisi status menurut Baron dan kawan-kawan 2008, posisi atau peringkat individu dalam hierarki kelompok berdasarkan prestasi, penghormatan, atau keistimewaan yang membedakan dirinya dengan anggota lain di dalam kelompok. Menurut Vaughan dan Hong 2005, status menunjukkan adanya hierarki dalam kelompok, di mana beberapa anggota lebih dihormati daripada yang lain. Status terbentuk karena adanya perbedaan peran di dalam kelompok. Ada peran-peran yang pemegangannya lebih dihormati dibandingkan yang lain. Berarti pemegangan peran itu memiliki status yang lebih tinggi daripada yang lain, misalnya pemimpin. Jenis status. Terdapat dua jenis status menurut Barnes 2004. Yang pertama, ascribed status atau status yang diwariskan. Diberikan berdasarkan karakteristik tertentu seperti kelahiran atau hubungan keluarga. Contohnya, Ratu Elizabeth II menjadi ratu karena keturunan. Yang kedua, achieved status atau status yang diusahakan, diperoleh melalui usaha atau kontribusi individu terhadap kelompok. Contoh, Bob Sadino meraih status tinggi karena keberhasilannya membangun bisnis. Faktor penentu diraihnya status tinggi. Dalam penelitian Vaughan dan Hawkes 2005, Baron dan kawan-kawan 2008, yang pertama, ukuran tubuh. Individu bertubuh tinggi lebih cenderung dipilih menjadi pemimpin. Yang kedua, memiliki atribut yang penting bagi kelompok, baik itu sifat maupun penampilan. Yang ketiga, usia. Anggota senior sering memiliki status lebih tinggi. Yang keempat, kemampuan. Individu yang unggul dalam menangani tugas kelompok atau memberikan kontribusi besar. Yang ketiga, komunikasi. Definisi komunikasi menurut Barnes 2004, komunikasi adalah transmisi informasi dan pemahaman antara anggota kelompok. Jejaring komunikasi. Komunikasi dalam kelompok biasanya membentuk pola hubungan yang menunjukkan siapa berkoordinasi dengan siapa. Ada dua jenis pola komunikasi, yaitu terpusat atau informasi melalui tokoh sentral, dan tersebar atau informasi mengalir di antara anggota tanpa tokoh sentral. Iklim komunikasi ada dua. Yang pertama, suportif atau kooperatif, yaitu anggota merasa bebas berkomunikasi secara jujur. Yang kedua, definisi atau kompetitif, yaitu anggota saling tidak percaya dan bersaing. Norma. Definisi norma. Baron 2008, aturan dalam kelompok yang menunjukkan bagaimana anggota kelompok harus atau tidak harus bersikap. Vaughan and Hawkes 2005, keyakinan bersama tentang tingkah laku yang sesuai untuk anggota kelompok. Barnes 2004, harapan bersama tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota kelompok. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa norma adalah aturan yang disepakati bersama tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh anggota kelompok. Jenis norma yang pertama yaitu formal, tertulis dan disahkan secara resmi, contoh peraturan organisasi undang-undang. Yang kedua, informal, tidak tertulis namun diterima secara luas, contoh musyawarah untuk mufakat. Fungsi norma: 1. Mengatur tingkah laku anggota untuk mencapai tujuan kelompok secara efisien. 2. Mengurangi ketidakpastian dengan menetapkan ekspektasi terhadap anggota. Yang ketiga, membentuk identitas kelompok dan membedakan dengan kelompok lain. Yang kelima yaitu ada kohesivitas. Definisi kohesivitas: proses psikologis yang menyatakan anggota kelompok menjadi satu kesatuan, membentuk solidaritas dan semangat tim.
Baron 2008, semua kekuatan faktor yang membuat anggota tetap berada dalam kelompok. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kohesivitas kelompok adalah faktor-faktor yang dimiliki kelompok yang membuat anggota kelompok tetap menjadi anggota sehingga terbentuklah kelompok. Terbentuknya kohesivitas akan mempengaruhi tingkah laku anggota seperti melanjutkan keanggotaan di dalam kelompok serta patuh pada norma kelompok. 6. Sosialisasi kelompok. Definisi sosialisasi kelompok: hubungan dinamis antara kelompok dan anggotanya yang menggambarkan perubahan peran dan komitmen anggota terhadap kelompok. Model sosialisasi kelompok. Yang pertama, forming, orientasi. Tahap pertama, kelompok baru terbentuk, anggota saling mengenal dan bergantung pada pemimpin. Yang kedua, storming, konflik. Tahap kedua, anggota mulai tidak sependapat, terjadi diskusi dan perdebatan. Yang ketiga, norming, struktur. Tahap ketiga, terbentuk kohesivitas, peran, dan norma kelompok. Yang keempat, performing, bekerja. Pada tahap ini, anggota terfokus pada tugas dan tujuan kelompok. Yang kelima, adjuring, bubar. Ini adalah tahap terakhir, kelompok menyelesaikan tugas dan mulai berpisah. Pengaruh kelompok terhadap tingkah laku individu. Yang pertama yaitu fasilitas sosial. Kehadiran kelompok dapat meningkatkan performa individu dalam tugas yang mudah atau dikenal. Contohnya, artileri lebih cepat saat ditonton lebih banyak orang. Yang kedua, inhibisi sosial. Kehadiran kelompok dapat menurunkan performa individu dalam tugas yang sulit atau baru. Contohnya, siswa yang grogi saat presentasi di depan kelas. Yang ketiga, pemalasan sosial. Motivasi dan usaha individu berkurang saat bekerja dalam kelompok dibandingkan saat bekerja sendiri. Contohnya, anggota kelompok diskusi yang pasif karena merasa bertanggung jawabnya dibagi. Yang keempat, five reader effect individu. Memanfaatkan kontribusi kelompok tanpa memberikan sumbangan apapun. Contohnya, anggota tugas kelompok yang tidak ikut mengerjakan tugas tetapi mendapatkan nilai yang sama. Kesimpulannya, kelompok merupakan dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling tergantung untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok memberikan identitas rasa memiliki dan sumber informasi bagi individu. Komponen kelompok yaitu peran, status, komunikasi, norma, kohesivitas, dan sosialisasi. Pengaruh kelompok: meningkatkan atau menurunkan performa individu, fasilitas sosial, dan inhibisi sosial. Mengakibatkan permasalahan sosial dan free rider effect. Baik, itulah hasil diskusi dan penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun penyampaian materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.